Makin dekat seseorang dengan Tuhan, makin dekat dia dengan orang-orang yang di sekitarnya. Yang tukang beribu dalam gereja itu kan tidak dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, saudara, bukan tanpa masalah. Tuhan tidak pernah janji lautan tenang. Bukan laut kalau tidak ada gelombang. Betul ke tidak? Yang tidak ada gelombang DP nama apa? Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencoba, baik di dalam kami, baik di sekitar kami. Supaya di dalam damai-Mu, kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam sukacita kita hari ini, tema kita itu sebenarnya berbicara tentang keluarga. Kita akan bicara dia dalam dua konteks, keluarga yang di rumah, ada istri, ada suami, ada anak-anak. Dan kita bicara sebagai keluarga Allah yang berhimpun pada persekutuan di Jemaat Pusat Kota Mobagu dan Gereja Masehi Injili di Bulan Mongondo. Saya ajak kita buka pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai 23. Injil Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh tidak buka juga amin itu tipu itu. Itu tidak baik bagi kekeluargaan. Injil Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Demikian. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya aku dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu terlalu pelan, kuat sedikit. Shalom. Yang di luar shalom. Yang di balkon shalom. Semuanya shalom. Tahun ini kita merayakan ulang tahun dari Jemaat Pusat Kota Mobagu. Ulang tahun keberapa? 118 itu banyak atau masih sedikit? Sudah dewasa atau masih anak-anak? So mantap atau belum mantap? Semakin saya tanya, saudara punya suara makin menurun. Itu berarti ada masalah di sini. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Dewasa itu ada 3. Ada berapa? 1. Dewasa biologis sama-sama. Dewasa biologis. Dewasa biologis itu 10 tahun lalu kita berat badan hanya 37. Sekarang 73. Itu dewasa biologis. 10 tahun lalu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3. Satu di sini, satu di sini. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu. Makan tidur, makan tidur, makan tidur. Cocok, gode. Itu dewasa biologis. Kedua,
Dewasa psikologi, sama-sama. Dewasa. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun, tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Di sini ada yang biasa tersinggung. Dia ada yang ikut ibadah. Bapak-bapak atau ibu-ibu. Ada di sini dia. Coba tunjuk. Tidak. Nanti dia mau tersinggung lain, mau keluar lain nanti dari geri. Di Kupang itu kalau ada orang tukang tersinggung di banyak-banyak orang suka baku korek. Badan besar tapi pikiran masih seperti anak-anak. Di sini ada. Dia faham apa? Bahaya. Ketiga, dewasa iman. Dewasa apa? Dewasa iman tidak tergantung berapa lama saudara bersinode. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama saudara melayani Tuhan sebagai pelsus atau pendeta. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama saudara ikut katekesasi. Dewasa iman itu kira-kira begini. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kg. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kg? Bisa? 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Bisa pikul meja yang 10 kg? Bisa? Yang berubah anak atau meja? Itu dewasa iman. Tidak akan pernah meminta untuk beban menjadi ringan. Berdoa supaya Tuhan memberikan bahu yang semakin. Orang dewasa iman tidak akan menangis minta masalah berubah. Karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Selebihnya Tuhan yang atur. Amin. Jemaat, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ada masalah kan? Orang yang punya dewasa iman tidak minta masalah berubah. Karena dia tahu kalau Tuhan izinkan dia punya masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Selebihnya Tuhan yang menanggung atasnya. Karena itu hampir-hampir orang dewasa iman tidak akan meminta orang lain berubah. Hampir-hampir. Tapi siapa yang berubah? Siapa berubah? Kadang-kadang orang terlalu sibuk minta orang lain berubah. Sampai lupa rubah diri sendiri. Amin. Di sini juga ada. Dia pelsus. Cari masalah ini jemaat. Cari-cari masalah ini. Baik jemaat. Orang-orang yang Tuhan panggil untuk melayani. Kalau kita baca di teks Alkitab. Tidak semuanya itu nabi. Ada Abraham, ada Ayub. Di sini ada nama Abraham. Tidak ada. Ayub. Tidak ada juga. Vence. Nama Alkitab mulai hilang-hilang di sini nih. Oke. Ayub, Abraham itu pengusaha. Tuhan panggil. Tuhan panggil. Bukan baru ada usaha sedikit buat tinggal dalam pelayanan. Alasan sibuk. Wah, di sini ada yang begitu. Siapa pesuami coba angkat tangannya. Tuhan pakai. So 18 tahun, 118 tahun. Tuhan pakai Esther. Di sini ada yang nama Esther. Esther siapa? Esther itu hanya seorang perempuan peserta lomba ratu kecantikan sejagat. Miss Universe. Waktu itu Ahasuerus tidak mau lagi dan dia punya istri nama Ahasuerus punya istri nama aduh 118 tahun belum tidak usah lomba paduan suara, lomba baca Alkitab saja.
Tidak hafal. Tidak tahu ini, tidak tahu ini. Ayah serius beristri. Siapa? Ayu Ting Ting pe calon? Terus tidak suka lagi dengan Wasti. Dikumpulkanlah perempuan-perempuan cantik seluruh wilayah 127 provinsi dari Asia sampai Afrika, baru mulai pilih satu-satu Esther terpilih. Tuhan pakai Ruth. Di sini ada nama Ruth. Sadiki. Ruth itu hanya seorang TKW yang bekerja pada perkebunan milik Boas. Tuhan pakai Daud. Di sini ada nama Daud. Tidak ada. Nyongki. Tuhan pakai Daud. Daud itu hanya gembala kambing domba di padang. Yang DP Bapak sendiri tidak meyakini dia. Waktu dicari salah seorang di anak-anak Isai untuk menggantikan Saul, DP Bapak tidak hitung, tidak reken, dia tidak reken. Tuhan pakai Salomo. Di sini ada nama Salomo. Salomo itu raja. Alkitab mencatat 3 hal yang paling dicari oleh laki-laki itu hanya Salomo yang pernah alami dengan luar biasa. 1, tahta. Jabatan dari Salomo itu apa? Raja. Dia punya jabatan. Tidak ada lagi yang lebih dari raja. Yang lebih hanya raja di atas segala raja. Tuhan pakai. Dia yang kedua, laki-laki itu kalau tahta, yang kedua apa? Wanita. Salomo punya istri 700, gundik 300. 700 tambah 300? Berapa? Saya yakin nama separuh dia tak kenal itu. Saya yakin dia tak kenal nama separuh. Paling sulewat begitu pada panggil. Nama siapa? Kalau satu hari dia dengan satu orang dari istri-istrinya, dia butuh kurang lebih 3 tahun baru tak putar kembali sampai istri pasti. Itu dia sampai pemilu berikut. Tapi pasti dia lolos Istri 1000. Satu TPS dia punya sendiri. Nah. Jemaat. Baru itu perempuan-perempuan cantik semua. Anak-anak para raja, salah satunya putri Firaun. Nona gagah-gagah. Bukan macam kayak yang dari ini gagah-gagah semua. Jemaat. Tapi kalau Alkitab bilang dia punya 700 istri dan 300 gundik, namanya informasi. Sama-sama. Alkitab itu terdiri atas 2, informasi dan ajaran. Kalau kasih tahu dia punya istri 700 gundik 300, informasi bukan ajaran. Gereja tambah rusak karena orang bikin informasi menjadi tagal dia mau kawin 2, dia bilang, kenapa Salomo boleh kita enggak? Harta, tahta, wanita, harta. Di zaman Salomo, perak tidak ada harga. Perak tidak ada harga. Kalau perak saja tidak ada harga, jangan bawa kita punya besi putih. Itu tidak pakai di zaman Salomo. Enggak pakai. Yang berharga hanya emas 24 karat dan pendapatan emas Salomo per tahun yang dibawa oleh saudagar-saudagar di luar persembahan para bupati yang dia dapat itu 666 talenta. 1 talenta berat kira-kira 34 kilogram. Dia punya berapa? 6 kali 34 berapa? Kurang lebih 23 ton per tahun. Orang pun 10 gram saya pakai semua datang gereja. Dia punya 23. Dengan begitu luar biasa Salomo bilang, emas ada banyak begini, kayu ada banyak, semua banyak. Tapi dia bilang, kalau bukan Tuhan membangun rumah, maaf, sia-sialah. Sia-sialah. Orang-orang ini.
Kalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah. Empat nama ini menarik. Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas. Ada nama-nama begitu di sini. Ada. Mereka hanya nelayan-nelayan kecil di Galilea. Tuhan panggil ikut. Tuhan pakai Lewi. Di sini ada nama Lewi? Tidak ada. Kalau Stephen, Lewi itu pemungut cukai. Roma bikin taksasi pendapatan dari satu wilayah, terus dia lelang siapa yang mau pungut di itu wilayah. Nanti boleh makan dari situ, terus kirim siapa Roma. Apalagi dari Lewi, orang paling benci, orang paling tidak suka dia, Tuhan pakai. Tapi Tuhan pakai Simon orang Selot. Simon orang Selot itu seorang politisi dari partai yang sangat radikal, yaitu partai Selot yang anti terhadap Roma. Dia mau bikin revolusi besar, lawan, perang terbuka dengan Roma. Tuhan pakai. Saudara lihat, Lewi mengabdi kepada Roma, tapi Simon anti Roma. Ini manusia dua kalau ketemu di luar Tuhan Yesus baku bunuh. Tapi Tuhan bisa kasih ketemu orang dua yang beda frekuensi. Jemaat. Di jemaat pusat ini aja yang beda-beda frekuensi. Yang rapat sedikit mau bakalaya ada di sini. Itu orang dua ketemu di dalam siapa? Dalam Yesus Tuhan bisa kasih ketemu yang beda frekuensi. Tuhan pakai Onesimus. Ada nama Onesimus? Mulai jauh dia hanya seorang budak yang bekerja di perkebunan milik Filemon. Tuhan panggil dia kerja. Saudara tahu dia tidak tahan kerja di itu perkebunan, bangun lari. Nah, tangkap, masuk penjara. Paulus injili dia. Setelah terima Tuhan Yesus, Paulus bilang pulang kembali ke Onesimus. Dia pulang ke Filemon. Dia bilang, Bapak, kalau kita pulang kita kena bunuh. Dia bilang pulang saja, nanti kita tulis surat buat dia. Filemon, yang pulang bukan budak, tapi orang merdeka. Yang pulang bukan budak, tapi saudara kita yang kekasih. Sang Tuhan menerima budak itu seperti menyambut seorang sahabat. Makan sama-sama di satu meja makan. Orang-orang yang lain lihat, bagaimana mungkin Tuhan yang berkelas menerima budak ini. Bagaimana bisa begitu? Orang dua bilang, tuh kami mengajarkan kami hal itu. Akhirnya banyak orang yang tidak kenal Tuhan rindu mengenal. Amin. Itu baru kenyataan Alkitab. Lalu kenyataan masa kini bagaimana? Kenyataan masa kini bagaimana? Oh, jemaat. Sumati. Jemaat. Kenyataan masa kini di gereja tuh banyak sekali orang yang satu, omong banyak sekali tapi kerja tidak ada. Di pusat sini ada yang omong paling hebat tapi tidak pernah kerja ada. Ada juga jemaat itu di satu jemaat yang semua acara itu dia mau bertanya saja. Dia bertanya begitu rupa sampai jawab kembali dia pun pertanyaan. Di sini ada juga. Ada juga. Ada yang semua program dia usul kasih habis. Tapi itu orang sekikir sekali tidak pernah menyumbang. Hanya ada juga ada di sini. Oh masa? Kenapa tepuk tangan? Ada juga. Ada ikut ibadah. Pakai baju warna. Ada yang waktu kerja
Dia tidak ada. Pas makan, ada juga di sini. Aduh. Ada yang kalau dia pergi di syukuran hanya untuk babung. Ada juga. Itu ibu-ibu ada di sini. Tunjuk. Betul-betul ada. Dia ada di dalam kan di luar. Oke, shalom. Jemaat. Kenapa pendeta kasih tahu ini di awal? Ini belum khotbah, ini pengantar. Saya kan belum sentuh teks belum kan? Ini masih pengantar. Pendeta kasih tahu ini di awal bahwa inilah kondisi berjamaat kita. Sekarang kita akan mengelola perbedaan ini menjadi satu keluarga. Repot kan? Belum lagi habis khotbah dia sudah tersinggung. Mau pindah gereja, balik papa nama kita keluar. Masuk gemit. Gemit ada di Kupang. Jemaat. Ini doa pembacaan tadi. Nah, ini bermasuk khotbah. Pembacaan tadi itu doa Yesus untuk murid-muridnya. Doa ini, setelah doa ini, Tuhan Yesus akan menghadapi sebuah pengkhianat sampai akan mati di kayu salib dan dikuburkan. Tuhan Yesus sadar betul bahwa dia akan kasih tinggal murid-muridnya sendiri. Dia sadar betul bahwa dia akan kasih tinggal jemaat termasuk jemaat pusat kota Mobagus sendiri tanpa Tuhan Yesus yang hadir secara fisik. Yang Tuhan Yesus ada saja dan bertengkar siapa yang terbesar di antara dora. Apalagi kalau Tuhan tidak ada bersama-sama dengan dora. Sekarang doa ini sebuah harapan yang kemudian dijawab sendiri oleh Yesus. Tuhan merindukan supaya mereka semua menjadi satu. Pendeta. Tapi satu yang bagaimana? Satu yang bagaimana? Supaya kita renungkan 118 tahun itu satu yang bagaimana itu terjadi di jemaat pusat sini atau tidak? Satu yang bagaimana? Ada dua hal yang benar. Satu, ada berapa hal? Dua kalau pakai bahasa Indonesia. Kedua, pakai bahasa Inggris baru. Pakai bahasa Kota Mobagu. Pakai bahasa Sangir. Mulai sebut-sebut. Ada dua hal. Satu, supaya mereka semua menjadi satu di dalam kasih sama-sama. Menjadi satu di dalam kasih sama-sama. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Jemaat. Hukum Taurat itu ada 10. Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat. Yaitu mengasihi Allah dan mengasihi. Dari 2 kalimat Tuhan Yesus simpulkan dia menjadi hanya satu kata. K-A-S. K-A-S-I-H. Apa? Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Anak sekolah minggu lanjutkan. Kasih itu apa? Terus ini orang nggak tahu menyanyi semua. Ada panitia di sini, ada panitia.
Panitia, tahun depan bikin lomba menyanyi Kidung Jamaat dari nomor 1 sampai nomor 478. Karena nanti orang menyanyi, makin dekat Tuhan kepada, walaupun saliblah apa ada yang kita menyanyi dia hanya begini. Kelihatan rohani padahal dia tidak tahu dia. Lagu rohani tidak tahu, tapi kalau naik. Batu begitu. Jadi lomba menyanyi, nggak usah pakai juara juga apa-apa, yang penting ada lomba menyanyi. Nanti pakai juara lagi, kalahin lagi, pusing lah. Jemaat, kasih itu stop di situ. Sabar. Alkitab kasih tahu 2 tentang kesabaran. 1, sabar terhadap situasi. 1, 2, 3. Sabar. Ada situasi yang kita mau harus segera setelah selesai sudah. Tuhan bilang apa? Sabar. Ada penyakit penderitaan yang kita mau harus segera selesai sudah. Tuhan bilang apa? Anak muda, kamu sudah mau buru-buru mau kawin, tapi firman bilang apa? Jangan buru-buru. Hei, anak muda. Jangan buru. Oh sudah. Anak kamu saja masih muda kan? Jangan buru-buru menikah. Jangan buru-buru menikah. Sabar. Yang DP nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua tuh DP madu so habis. Itu tinggal DP lebar. Baik, sabar. Kadang-kadang jemaat sudah tidak suka lagi dengar pendeta khotbah, bahkan dia semua pulang. Tapi firman bilang apa? Ini jemaat orang ini. Kadang-kadang kita heran. Berdoa itu adalah bicara dengan Tuhan. Amin. Tapi pendeta dari mimbar yang baik, Bapak Ibu saudara-saudara, mari orang satu hati dalam doa, syafaat kepada Tuhan. Pas separuh mau tutup mata, begini separuh begini. Betul. Di sini ada. Dia duduk di depan sini atau di situ. Yang tidak bisa sabar sedikit. Jemaat, dorang keluar pikir apa di luar? Merokok. Jemaat, ini gedung jemaat pusat ini bagus kok tidak? Bagus kok tidak? Saya juga akui ini bagus. Tapi saya mau kasih tahu saudara. Bangun gedung bagus-bagus, mewah-mewah, baru lebih banyak mau duduk di luar. Untuk apa kita mau bikin gereja bagus-bagus? Lebih baik semua duduk di luar. Tapi Alkitab bilang apa? Ada suami-suami yang terlalu tapi Alkitab bilang ada juga istri yang terlalu ada itu ibu-ibu di sini yang menjengkelkan.
Tapi Alkitab bilang apa? Ada orang tertentu yang sekarang ini ada duduk di kitab sebelah yang terlalu tapi Alkitab bilang apa? Itu hanya bisa terjadi dalam jemaat. Hafal. Ikut yang pendeta omong. Jangan ikut dulu, kita belum ngomong. Kasih ialah. Kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Dengar rujukannya. Rujukannya ini. Karena begitu besar kasih Allah akan jemaat. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Amin. Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Supaya jangan ada satu orang berani bilang pada sahabatnya biar begini. Kakak, kita terlalu hargai kakak. Tapi waktu kita lihat kakak punya sifat asli macam begini, maaf. Itu bukan kasih. Ego. Di jemaat pusat sini ada. Yang terlalu egois ada. Yang dia mau dia yang ngomong orang dengar, orang ngomong dia tidak mau dengar. Ada. Jemaat. Yang paling bisa mengkonfirmasi itu adalah ibu-ibu. Kita tanya ibu-ibu saja. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal, ibu. Ibu-ibu, waktu ibu-ibu sakit melahirkan, bahkan kami suami saja tidak bantu. Suami-suami hanya dari luar baru taruh tangan di kepala, dia bilang, Yesus. Sudah bilang Yesus lagi dia bayangkan, kira-kira ini anak muka iko siapa? Anak-anak. Kamu ini punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam, kamu punya jam tidur. Banyak orang tua tidak tidur gara-gara DP anak. Betul? Jam 3 pagi masih ada ibu-ibu, bapak-bapak gendong-gendong anak begini toh. Dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur lagi, seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya seringkali ibu-ibu punya lagu itu sulit untuk dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigi. Kalau anak ada balari-balari nyamuk mana pergi gigi. Tapi mari kita lihat, dengar jemaat. Kamu waktu baru lahir, kamu 3 ini tidak bisa omong. Betul ke tidak? Dorang hanya bisa menangis. Orang tua ajar anak-anak omong satu-satu suku kata. Ma, pa. Sekarang ketika dorang usia remaja begini, usia remaja, bisa omong kan? Ada suka omong sama orang tua? Dorang sudah ada suka omong di orang tua? Tidak kan? Lebih banyak omong dengan pertanyaan terakhir. Dengar.
Dorang lahir tidak tahu baomong. Orang tua ajar baomong satu-satu suku kata. Setelah sudah tahu baomong, tidak baomong dengan kita, dia baca cerita dari orang lain. Pertanyaan terakhir, ibu-ibu, kenapa kasih makan dorang tiga? Kenapa? Kenapa kasih makan dorang? Coba kasih tahu saya, kenapa kasih makan? Hanya satu, kasih tidak terpatahkan. Nah itu aneh. Hei, kamu tiga ini. As pendeta mau pimana lagi bukan ngomong. Waktu lahir tidak bisa jalan. Betul tidak? Orang tua ajar mereka jalan satu-satu langkah. Pegang di ujung tangan baru mulai. Ta, te. Itu jalan belakang. Setelah dorang remaja begini. Remaja. Ada suka jalan sama orang tua? Ada suka jalan dengan orang tua? Dorang lebih suka jalan dengan pertanyaan terakhir. Kenapa mobil dikasih dorang HP? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatah. Jemaat. Orang tua lahir anak banyak-banyak. Tapi tidak pernah titip itu anak-anak di mana-mana. Tapi anak-anak banyak-banyak yang orang tua lahirkan. Ketika mereka sudah sukses, mereka bisa sepakat titip orang tua di panti. Yang sudah titip atau rencana titip, pendeta mau kasih ingat, batalkan. Hari ini kamu titip orang tua, besok-besok kamu punya anak titip. Apa yang kamu tidak mau orang perbuat kepadamu? Dengar. Berapa bersaudara? Berapa? 2. Orang tua bisa kasih lahir 4 orang. Tapi besok-besok kamu 4 ya sukses. Belum bisa urut mama yang hanya 1 orang. Belum. Orang bisa online berjam-jam. Tapi belum tentu bisa telepon orang tua disangir 5 menit. Nanti orang tua pas mati baru dia telepon ulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum kita sampai. Kau kasih takut siapa? Jemaat. Pernah dengar kok tidak orang tua bilang begini. Anak-anak. Biar busuk-busuk juga kamu itu kita pe anak. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? So pernah tanya orang tua bilang kenapa bilang kita busuk? Jemaat. Orang tua bilang begini. Asal kamu mau sekolah tinggi. Biar kami orang tua ikat purun enggak apa-apa. Orang tua kalau saya bilang ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai stagen. Tapi dorang utang demi anak-anak. Kamu ada handphone, ada Android, utang. Itu orang tua. Karena kasih. Anak muda. Di sini nggak ada anak muda. Opa-opa sama. Ini. Anak muda. Ada yang datang bawa motor. Naik motor sendiri. Utang itu motor. Orang tua mau kan depan. Iya toh? Tapi kalau ada orang tua sakit, berapa banyak anak yang mau jaga DP orang tua? Kalau dia berani jaga 2 hari, dia bilang, Papa macam gak ada anak lain, hanya tidak ada. Betul? Atau kadang-kadang tidak pernah perhatikan orang tua. Orang tua pas sakit, pas batuk sedikit, tiba-tiba anak sampai langsung bilang, sertifikat. Di sini ada anak begitu, itu anak begitu ada. Kita nih apa nih? Tolong perhatikan keluarga dulu toh. Papa mama saya tidak perhatikan, anak anda perhatikan. Saudara merindukan satu persekutuan yang saling memperhatikan penuh kasih.
Bapak-bapak doang juga. Potong ayam papa dapat DP paha, DP dada. Anak dapat kuku, leher. Saudara, waktu orang masih kecil-kecil, orang tua itu kalau anak kecil sakit, langsung ambil air hangat. Kompres, taruh handuk di dia punya sini. Betul kan tidak? Tapi mungkin itu mama-mama dulu. Mama-mama sekarang kalau anak sakit dia foto. Su foto dia upload lagi baru tulis. Dede sakit. Cepat sembuh nih. Mama sayang Dede. Di sini ada mama-mama begitu. Tunjuk itu mama. Habis itu Dede foto satu, DP mama punya 30. Banyak anak-anak malu lihat DP mama yang kaki agak kotor, agak pica-pica di sini. Malu dia. Siang. Kita menyanyi dulu. Lagu dunia tapi biar kita menyanyi di ibadah. Misi pendeta. Kasih ibu kepada siapa? Sepanjang masa kembali. Coba ulang itu lagu sambil bayangkan mama mantu pemuka. Tidak mau bayangkan ini. Ini bahaya ini kalau begini nih. Ini saya lihat saudara bahaya ini. Kasih ibu kepada siapa? Sampai kapan? Hanya apa? Harap kembali kok tidak? Nah, dia seperti apa itu? Begini baru sengaja sedih-sedih. Anak-anak, anak muda, ada yang DP bapak mama ada ikut ibadah sekarang? Ambil waktu sedikit pipalo papa mama. Ayo, ambil waktu. Kasih. Pergi sekarang. Ada DP orang tua pipalo sedikit ngomong satu kalimat. Ada orang tua? Ada. Pipalo. Coba lihat orang tua di mana. Kalau apa? Tidak apa-apa, tepuk tangan. Kenapa pendeta mau di hal yang ringan? Kita kadang-kadang terlalu banyak berteori tentang kasih. Kok kalau orang tua ngomong satu kata, kenapa kita bilang begitu? Dengar. Ini anak sayang mama enggak? Omong saja. Sayang orang tua atau tidak? Sayang. Dengar. Waktu masih muda dan bisa sayang orang tua. Besok-besok sonika. Mau kasih uang 50.000 di mama, saya sembunyi dari DP suami. Mau kasih uang di DP mama, sembunyi dari DP istri. Dia ramas-ramas begini. Ini cepat. Ada ini. Ada kasus begini. Ada begitu juga. Saudara-saudara,
Kasih ini Tuhan mau, kasih bukan kata-kata, kasih tindakan. Tuhan mau mereka mesti menyatu di dalam kasih. Sama-sama katakan, kasih tidak terpatah. Itu belajar di rumah. Belajar di rumah. Kenapa lihat itu? Kedua, supaya mereka menyatu dalam kasih, itu yang pertama. Tapi yang kedua, Tuhan Yesus mau supaya masing-masing orang menyatu dengan Tuhan secara personal. Yang ini menyatu dengan Tuhan, yang ini menyatu dengan Tuhan, izin. Yang ini menyatu dengan Tuhan, ini menyatu dengan Tuhan, pendeta menyatu dengan Tuhan secara personal. Baru masing-masing pribadi yang so menyatu dengan Tuhan berkumpul bersama dalam sebuah persekutuan yang DP nama Jemaat Pusat Otot Baru. Tidak boleh ada satu orang pun dalam persekutuan jemaat yang tidak menyatu dengan Tuhan tapi mau datang berjumpa dengan sahabat. Apa maksudnya? Makin dekat seseorang dengan Tuhan, makin dekat dia dengan orang-orang yang di sekitarnya. Yang tukang beribu dalam gereja itu kan tidak dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, saudara, bukan tanpa masalah. Tuhan tidak pernah janji lautan tenang. Bukan laut kalau tidak ada gelombang. Betul ke tidak? Yang tidak ada gelombang DP nama apa? Aku. Yang nama laut ada gelombang tuh. Apalagi musim salatan sekarang. Tak pernah Tuhan janji hidup. Tak pernah dia janji. Sudah nanti pulang baru menyanyi. Kita dengar khotbah. Jadi masing-masing kita menyatu dengan Tuhan. Terus baru datang menyatu di sini. Kita pakai contoh lebih spesifik. Jemaat. Ada kalau kelompok Kombapa di sini DP nama apa? APKB. Ada banyak Kombapa yang mau ikut ibadah, tapi bilang kalau beda rumah siap. Ibadah tidak mau, menyatu dengan Tuhan tidak mau, tapi siap beda rumah. Wah, tidak bisa begitu. Ibadah menyatu dengan Tuhan mendahului. Baru kita digerakkan untuk pergi melakukan pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan bersama. Masing-masing kita menyatu dengan Tuhan. Tapi kita koma di situ. Kasih naik sedikit kapasitas. Lalu bagaimana bisa menyatu dengan Tuhan? Bagaimana saudara-saudara bisa menyatu dengan Tuhan? Bagaimana pendeta Yanti boleh menyatu dengan Tuhan? Jawabannya begini. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Amin. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Satu-satunya syarat menyatu dengan Tuhan secara personal adalah menjaga kekudusan. Sama-sama 1, 2, 3. Menjaga. Banyak orang melayani tapi tidak jaga kekudusan. Banyak orang berkumpul bersama-sama dalam sebuah persekutuan tapi tidak menjaga kekudusan. Lalu saudara bilang, saudara menyatu dengan. Kalau kudus itu terang dan tidak kudus itu gelap. Yang diterang, orang diterang bisa lihat orang digelap? Bisa? Orang digelap bisa lihat orang diterang? Lalu kenapa kadang-kadang orang sudah terang dia kembali pi gelap? Karena dia suka begini, dia suka begini. Ini dia penama apa? Ho. Kalau dia so begini, sedikit lah dia begini. Jemaat. Jaga kekudusan toh. Jangan jadi aktivis pelayanan. Pendeta Yandi boleh khotbah tiap hari, tapi yang menyatu dengan Tuhan belum tentu. Kita jadi aktivis. Ada
pelayanan sini, pelayanan. Dia hadir. Semua ibadah dia hadir. Kaum bapak hadir, kaum ibu hadir, anak-anak sekolah minggu dia hadir semua. Tapi syarat utamanya apa? Menjaga kekudusan. Saudara tahu, waktu bicara tentang kekudusan, Tuhan menyelidiki hati. Orang bisa tipu siapapun, tapi Tuhan melihat. Dia tahu orang kudus. Saudara, Menara Babel dalam kisah Kejadian pasal 11 ayat 1 tulis bilang begini. Waktu itu semua orang di satu dunia bahasa hanya satu dan logatnya hanya satu. Tapi oleh karena keangkuhan dirinya mereka tercerai. Waktu kita baca kisah para rasul pasal 2 tentang Pentakosta, pencurahan Roh Kudus di hari yang ke-50. Dia bilang begini. Waktu itu diam di Yerusalem orang-orang dari berbagai bangsa dan bahasa. Dari Elam, Kapadokia, Mesopotamia, Pontus, Frigia. Tapi ketika Roh Kudus itu turun atas mereka, mereka berbeda-beda itu menjadi. Siapa yang datang dalam nama Roh Kudus pasti menyatukan. Tapi yang datang dalam keangkuhan pasti akan memecah belah persekutuan. Kita butuh selidiki hati. Selidiki. Lihat hati. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada tersembunyi baik. Sama-sama semuanya. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Saya tidak bisa menuduh seseorang dia kudus atau tidak kudus. Tapi Tuhan, kadang-kadang orang bikin dosa tuh kau pikir ada yang dapat lihat. Tapi anak sekolah minggu menyanyi, hati-hati gunakan. Hati gunakan tangan. Karena itu hati. Jemaat, ada tahu ini lagu? Pulang menyanyi sebut dari ujung kaki sampai ujung kepala. Baru kita tahu ternyata Tuhan ada lihat-lihat, kan begini. Lihat. Baik, lanjut. Jemaat. Lalu apakah itu belum terjadi dan akan baru nanti terjadi kapan-kapan? Nah. Tuhan kasih tahu sudah terjadi dan itu sekarang. Mestinya tinggal dilakukan terus. Dia kasih tahu. Untuk hal itu telah aku nyatakan kata ini. Kemuliaan. Sama-sama. 1, 2, 3. Tentang kemuliaan itu ada 3 hal yang perlu diketahui bagi sebuah persaudaraan. Keluarga dan persekutuan. 1. Tuhan, kemuliaan yang Tuhan maksudkan itu adalah kemuliaan salib. Sama-sama. 1, 2, 3. Kemuliaan. Dia dimuliakan di atas salib. Kepentingan apa? Penebusan dosa. Tidak boleh ada satu orang pun yang lebih mulia dari sebuah persekutuan itu. Yang lebih tinggi kemuliaannya dari salib. Orang semua takluk di bawah kemuliaan salib. Dan Yesus telah melakukan itu.
Dia dimuliakan. Dia bukan mati konyol di sana. Dia dimuliakan di atas salib. Supaya mereka semua telah diselamatkan, telah diselamatkan, telah diselamatkan, telah diselamatkan, telah diselamatkan. Orang semua diselamatkan. Orang bilang mulia. Mulia. Tidak boleh ada satu orang yang terlalu mulia dalam gereja yang dia lebih mulia dari salib. Tidak boleh. Tidak boleh ada satu orang dengan alasan pun dalam sebuah persekutuan bergereja yang lebih mulia dari Kristus di salib. Tidak. Saudara tahu kenapa gereja-gereja lagi bertengkar hari ini? Kenapa para pemimpin agama bertengkar? Karena kita bertengkar di luar kemuliaan salib. Membesarkan organisasi, membesarkan dan membawa orang datang pada kita dan bukan datang pada kemuliaan salib. Mestinya Anda dari gereja yang berbeda, dari gereja yang berbeda, terus kita tanya, masih pada salib Kristus, dan Anda bilang amin. Kalau begitu kita masih bisa ketemu. Kota pandang dari bantah asal kalau hatimu seperti siapa kau? Hanya itu toh. Saudara tahu apa yang terjadi di salib? Ada orang bilang begini, pendeta, kenapa waktu itu Tuhan Yesus tidak angkat ame satu kuasa tinggal matilah itu orang-orang yang mau salibkan dia kan? Terus ada yang bilang begini, untung saya bukan Tuhan Yesus. Kalau saya Tuhan Yesus, orang so mati. Makanya engkau tidak jadi Tuhan Yesus. Di salib itu saudara, Tuhan bisa lawan atau tidak? Bisa kok tidak? Dia bisa bilang, kok tidak? Tapi dia berdiam diri. Untuk kemuliaan surgawi itu dia. Bukan karena tidak bisa, bukan karena tidak tahu. Sekali lagi, bukan karena tidak bisa, bukan karena tidak tahu. Tapi dia berdiam diri. Kita punya yang tidak tahu saja ribut, apalagi tahu. Saudara, saya bikin status beberapa orang komen. Bukan beberapa, banyak. Saya bilang, urus orang bodoh sekali gampang. Urus orang pintar sekali gampang. Repot urus orang yang tahu-tahu sapotong. Yang tahu-tahu hanya sedikit, kita pusing. Semua dia tahu. Kita repot. Memang mengendalikan diri supaya tidak lebih itu penting untuk sebuah persaudaraan. Kedua, kemuliaan ketaatan. Sama-sama, kemuliaan tidak boleh ada satu orang tertentu dalam gereja Tuhan yang karena jabatan, karena apapun tidak taat. Yesus itu taat, bahkan taat sampai mati. Jemaat, di Jemaat Pusat Kota Mobagu ini ada katekisasi untuk yang kelas katekisasi, ada. Biasa berapa lama? Berapa? 3 bulan. 6 bulan. Orang di Gamit itu mesti 1 tahun. Nanti kalau dia tidak masuk ikut katekisasi barang 3 kali, tidak bisa sidi. Terus ada orang tua datang tanya pendeta, nanti di Desember ini ada tabis sidi kah? Terus pendeta bilang, iyo, kenapa? Terus dia bilang, kita anak yang sekolah dokter itu di Bandung itu. Anak pintar sekali, pintar. Itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua. Nah dia kenapa? Oh dia mau datang bulan Desember, boleh mau tabis langsung? Terus pendeta bilang, enggak bisa. Ini mesti 1 tahun. Tersinggung DP Bapak. Itu kalau yang pendeta Yani, kau keluar.
Orang lain punya anak kok boleh taat di sini, ikut sampai datang gemetar di sini. Dia mau kasih tahu siapa? Datang kok. Memangnya katekisasi ibu pendeta ada ajar bunuh orang? Ajar orang baik toh. Biar itu anak ikut. Ini tagal, hei, itu hari ini tanah ini kita POMA yang kasih. Wah, nggak bisa pakai, nggak bisa. Kenapa ada oma-oma yang bateria di sini? Taat, tidak bisa ada yang tidak taat. Gereja itu kita bukan dengan selera, tapi tanggung jawab. 1, 2, 3. Masih banyak orang bergereja dengan selera. Contoh, Bapak Ibu pakai ini baju, kita namakan apa ini? Kita sebutkan apa? Batik atau apa? Atau tidak ada kain bernama dia? Oh, seragam saja toh. Terus ada di saudara-saudara nih, enggak suka ini warna, enggak suka ini warna. Waktu saudara pakai, bukan karena selera, tapi karena apa? Tanggung jawab. Waktu saudara punya usulan tidak diterima pada waktu rapat jamaat, saudara menjalankannya bukan karena selera, tapi karena apa? Tanggung jawab. Masih banyak orang gereja dengan selera. Mesti ikut DP mau. Jemaat, kita melayani di satu pulau kecil di selatan NTT, Pulau Sabu. Orang Sabu itu suka iris pohon lontar itu apa? Dapat nira itu apa? Kalau di sini apa? Sague. Ah itu. Jangan sampai cap tikus ya hanya ini. Saya tanya seorang kostor, dia punya 1 istri dan 5 anak. Saya tanya dia, Ama, panggilan kepada laki-laki. Ama, iris itu kami sebut tuak. Iris tuak susahnya. Dia bilang susah pendeta. Coba gambarkan DP susah bagaimana. Dia bilang pendeta, karena itu pohon tuak jam 2 subuh. Kita baru turun jam 7 pagi. Karena pohon banyak, nggak bisa kita naik dari satu pohon, turun kembali dari itu pohon, naik, pindah lagi pohon sebelah, nggak bisa. Buang waktu, buang tenaga. Jadi, kita sambung DP daun, langkah langsung ke sebelah, resiko jatuh. DP pisau terlalu tajam, kadang-kadang kasih luka kita pe jari. Terus kita bilang dia di muka, di hadapan istri dan anaknya kita bilang, Ama, so tahu iris tuak susah begitu, siapa suruh mau iris tuak? Dia lihat pada DP istri dengan 5 orang anak, dia bilang begini. Dia hanya begini. Baru dia bilang, nanti dorang makan apa pendeta? Itu membuat saya mengerti. Dia naik pohon jam 2, turun jam 7, resiko jatuh atau terluka. Dia melakukan itu bukan sekedar kewajiban. Tapi apa? Tanggung jawab. Itu baru bisa sama-sama satu gereja. Orang yang hanya sekedar menjalankan kewajiban, dia suka ucap pokoknya, kok yang penting, pokoknya, yang penting, pokoknya. Mamanya begitu toh, pokoknya yang penting itu. Tanggung jawab kelas di atas kewajiban. Masih banyak orang hanya menjalankan kewajiban. Datang cepat-cepat bukan lihat tugas di situ. Yang baca Alkitab. Banyak yang menghindar, tidak mau baca Alkitab. Di sini baca Alkitab versus pendeta. Di beberapa gereja lain versus yang baca. 1-2 orang kepingin menghindar, sengaja datang terlambat. Ya, oh nanti pakai kacamata. Pinjam orang punya. Dia sengaja datang terlambat. Tapi sekretaris tunggu memang. Ame sekolah langsung bilang, baca Alkitab. Nah kan hanya jalankan kewajiban. Pembacaan hari ini terambil dari Yohanes pasal 17 ayat. Itu kita belum baca orang.
tanggung jawab. Jemaat, ada orang tahu menyanyi. Ini tadi orang ini 1, 2, 3 mana nih? Yang penyanyi. Oh, menyanyi bagus. Pas ini jemaat ini penyanyi bagus-bagus semua tuh. Kenapa saudara? Tapi pendeta pimpin di sini tanya, ada paduan suara, vokal group? Tapi kalau bilang ketua sinode Gemiben dan Sulawesi Utara akan beribadah bersama-sama di Jemaat Pusat Kota Mubang. Solo dia, duet dia, paduan suara dia, vokal group dia, tari-tarian juga dia, kata. Itu DP nama karunia makam puji. Dan itu mengganggu ini persekutuan jamaah. Menyanyi puji Tuhan dalam tanggung jawab. Betul ke tidak? Amin ke tidak? Ada kaum bapak, tapi bukan di sini. Kaum bapak kenapa bilang ada? Ada yang bagus, kaum bapak ada vokal group. Tapi dia hanya kirim berita. Orang menyanyi sebelum firman. Menyanyi habis langsung pulang. Suka luar. Ini mau datang bikin. Ada ibu-ibu juga, kelompok ibu-ibu juga. Waktu mau untuk kepentingan hari raya ulang tahun gereja pusat yang ke-118, pakatlah untuk ibu-ibu pakai pakaian seragam. Kita ribut di soal motif. Polos, kondak polos. Melintang begini atau begini, atau begini. Di sini juga ada begitu-begitu yang berkelahi bukan pada intinya itu ada. Oh, bagaimana? Kau mau cari yang bagaimana? Ya saudara-saudara, memang mesti tanggung jawab. Buat orang itu begitu. Kita tanya, Bapak, tadi KPI bagaimana? Ini orang yang kerja protes saja, tidak ada yang betul, semua salah. Nanti dia mulai dari kalimat, so bagus. Tapi, nah itu tapi itu kita salah semua. Nanti dia cerita, kami dulu, sekarang sekarang. Ini main kami dulu, jangan balik. Sudah jangan menyanyi. Nah, saudara-saudara, ini sebenarnya sebuah kekayaan. Untuk dengan tanggung jawab kita kelola. Jadi persekutuan. Jadi sebuah persekutuan. Ketiga, kemuliaan apa? Kemuliaan Yesus. Sama-sama, 1, 2, 3. Dunia mesti tahu, dia bilang. Aku di dalam engkau dan mereka di dalam aku. Yesus itu siapa? Jemaat. Dulu, bukan kami dulu. Dulu, Tuhan itu tidak dikenal. Dia sangat jauh. Orang tidak tahu dia siapa. Sampai ada satu waktu ketemu Musa. Terus Musa bilang begini, nanti kalau ada yang tanya, kita mau bilang dari siapa? Dia bilang, pergi kasih tahu. Aku adalah aku, mengutus aku kepadamu. Kalau ada orang tanya, bilang siapa suruh, tolong kasih bilang aku adalah aku. Ada mengerti? Ini jemaat tidak tahu terus datang, tanya, Persus siapa yang suruh datang? Aku adalah aku. Ada bisa mengerti itu? Dari aku adalah aku, dia kasih naik sedikit. YHWH. Tapi ini tidak boleh diucapkan sembarangan. Dari YHWH itu, dia naik sedikit.
Immanuel. Tapi Immanuel yang mana? Dia bilang, oh, yang pemerintahan ada di bahu. Yang. Matius masih menyebut Immanuel. Dan Yohanes menyebutkan. Dan nama itu adalah Yesus. Nama itu adalah Yesus. Dunia mesti tahu bahwa Yesus itu menyatu dengan Allah. Pertanyaannya sekarang. Supaya kita jangan berandai-andai. Kalau sebentar jamaat pulang, pendeta si jamaat masing-masing 100.000. Senang atau tidak? Cerita orang atau tidak? Cerita atau tidak? Pasti pulang baca cerita bilang, guru ginda iko ibadah. Itu pandita yang kepala botak kasih kita doi. Sekarang pertanyaannya, jamaat, Tuhan Yesus mati bagi kita harganya lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Yakin? Benar-benar lebih mahal? Amin. Pertanyaan terakhir, so kasih tahu orang. Ada cerita orang. Dapat pulsa 10.000 saya kasih tahu seluruh dunia. Bikin status. Terima kasih. Pulsa so masuk. Besok lagi nih. Parakus. Pulsa 10.000 masuk. Cerita semua orang. Yesus mati pakotong ini. Harga begitu mahal. Ini mulut tak kancing. Dah berani bilang. Nggak berani om. Satu waktu Tuhan Yesus kasih tinggal murid-murid dengan 5.000 orang laki-laki yang baru saja Tuhan kasih makan gratis. Tuhan pergi di mana? Dia pergi di Gerasa hanya untuk berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Kerasukan legion berarti dia kerasukan kira-kira 6.000 roh jahat. 6.000 roh jahat. Kita punya teman versus yang hanya satu roh jahat di DP otak, kita pusing. Ini 6.000. Ini orang terlalu jahat. Orang lain dia jahat, dirinya pun dia jahat. Dia titi-titi dia badan pakai batu kan. Beberapa orang bilang begini, manusia macam begitu mati. Yesus tidak. Yesus datang. Waktu Yesus turun dari perahu, roh jahat itu bilang begini, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat itu pun mengenal nama Yesus. Jadi orang kalau baru mengenal nama Yesus belum lebih hebat dari roh jahat. Dan roh jahat juga mengenal nama Yesus. Injil Markus mencatat, di daerah-daerah itu ada penjaga-penjaga babi. Ada jaga babi 2.000 ekor. Roh jahat itu meminta supaya masuk ke babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan dan matilah 2.000 ekor babi. Pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan Yesus tega melihat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Tapi kenapa Yesus biarkan ada 2.000 ekor babi mati? Jawabannya, dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Urkis di Yahudi. Ada kelapa 17. Di Yahudi. Tidak ada itu warung bokeh di Yahudi. Tapi yang haram ini dorang pelihara 2.000 ekor. Ini yang Yesus mau. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Saya ulangi kalimat ini. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Sekarang coba kali. Kalau babi satu ekor harga 4 juta. 2.000 berapa? 2.000 kali 4 juta. Banyak sah. 2.000 kali 4 juta. Kamu sekolah kau sini? Sekolah enggak?
Masih sekolah. Iya. Oh, pendeta kira 1.000. 2.000 kali 4 juta, 8 miliar. Harga satu orang gila ini. Ini kan jemaat paling besar di Gemibem toh. Pernah siap 8M untuk pekabaran Injil. Mau bagaimana 8M? Urus uang 100 juta kita bertengkar tiap hari 8M. Pusing kita. Pertanyaan terakhir. Dan siapakah orang gila itu? Siapakah orang gila itu? Orang gila itu bisa jadi kita suami. Ibu-ibu ini cantik-cantik datang gereja jalan sendiri. Pendeta tanya ibu, mana suami? Terus saya bilang, pendeta tahu sendiri. So tahu dia begini kenapa kawin dengan dia? Jemaat, kasat mata kita lihat ternyata yang paling banyak yang ini ibadah ini mama-mama. Betul? Ini mama-mama janda semua. Oh, mana suami? Ada suami yang dulu masih muda-muda, dia bisa jemput DP istri, bawa pi ibadah pemuda. Sumenika, tak lagi datang gereja. Pendeta bilang, Bapak, kenapa kasih tinggal istri di gereja? Mestinya kan sama-sama. Dia bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah kita sama istri, orang dua telah menjadi satu. Jadi istri kalau sudah pergi sama dengan kita juga sudah. Jadi memangnya kalau istri so makan sama dengan suami so makan. Jemaat, masuk surga tuh macam pergi di WC. Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing akan pergi sendiri. Tidak bisa kita tanya, kakak, yo kemana WC? Titip. Tidak bisa. Masing-masing bisa. Jemaat, pertanyaan sekarang dunia sudah tahu. Saya punya satu kalimat untuk menegaskan ini. Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Kristus, Kristus mesti kelihatan di dalam hidup. Saya tambah satu kalimat. Karena itu mesti ada hubungan antara hari Minggu dan hari Senin. Jangan hari Minggu kita datang ibadah sangat luar biasa di sini, hari Senin gila. Terus Minggu datang ulang lagi baik-baik di sini, Senin rusak. Itu. Hari Minggu dia bilang haleluya. Tapi dia ada kios yang harganya halilintar. Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Kristus, Kristus mesti kelihatan di dalam hidupmu. Oke. Kalau mau habis khotbah, saudara so emosi, Alkitab hanya bilang sabar. Belum selesai. Kan kita khotbah satu hari, malam kita justru pulang. Tidak mungkin datang tiap hari. Yang emosi bukan semua. Saudara, sekarang kita fokus pada keluarga. Berdasarkan hal-hal tadi. Pertanyaan, saudara bahagia atau pura-pura bahagia? Apakah satu rumah tangga itu disebut bahagia karena dia bersuami terlalu ganteng, istri terlalu cantik? Tidak juga. Apa bahagia karena dia punya rumah bagus, banyak mobil, bahagia? Tidak juga. Lalu apa kata Alkitab tentang bahagia? Supaya kita ukur dari semua ini, supaya kita bedakan semua orang yang tidak percaya Tuhan juga menikah toh. Mazmur 128. Cepat.
Sudah. Lihat saja. Coba buka. Mazmur 128. Dia kasih tahu. Yang bahagia mesti empat hal ini ada di situ. Kalau tidak, orang pura-pura bahagia. Supura-pura lain sengaja pakai pakaian seragam, pergi pesta, datang sedikit terlambat, baru angkat-angkat tangan seperti romantis begitu. Satu, rumah tangga yang bahagia itu kalau takut akan Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Suami-suami yang takut Tuhan tidak akan pernah menampar istrinya, walaupun dia terlalu marah. Di sini ada suami biasa pukul istri. Saya beri pertanyaan. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Ayo jangan! Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Ibu-ibu, kena pukul dari suami tiap hari itu bahagia. Langsung cari suami pagi. Papa hari ini belum papa bis. Suami yang takut Tuhan tidak pernah menampar istri. Istri yang takut Tuhan tidak pernah akan maki suaminya. Di sini ada ibu-ibu tukang maki. Itu senyum maksud apa? Pelaku. Ibu-ibu yang takut Tuhan jaga dia mulut. Masalah keluarga sedikit muat di Facebook. Kedua, yang takut Tuhan itu yang bahagia itu kalau makan dari jeripaya tangan sendiri. Sama-sama 1, 2, 3. Saudara mau tinggal di rumah yang fasilitas mewah sekali, masih orang tua punya, belum bahagia. Kalau tinggal di rumah sendiri yang kerja setengah mati, tidak ada plafon, ukuran hanya 3 kali 4, kita masuk langsung keringat. Tapi kalau itu hasil dari payah tangan sendiri, kita tulis di muka, rumahku istana. Dulu, bukan kami dulu. Dulu belum ada handphone. Orang telepon ke rumah. Selamat malam om. Yo, shalom. Bisa bicara dengan Yandi. Bapak bilang Yandi tidak ada. Tapi batuin Yandi per rumah. Bapak bilang tidak. Tapi Yandi kasih tahu ini per rumah. Bapak bilang tidak. Ini kita per rumah. Yang dia hanya menumpang di kita per rumah. Karena itu terjadi beberapa kali. Kemudian kita tanya papa. Papa, kenapa setiap kali orang telepon papa bilang ini bukan kita per rumah. Sebenarnya kita ini anak siapa? Terus papa bilang begini. Papa bilang begini. Anak. Kamu bersaudara laki-laki ada 3 orang. Kalau engkau punya kakak pertama kawin 1 perempuan. Bawa datang di ini rumah dia. Karena dia rasa dia per rumah. Kakak nomor 2 kawin lagi 1, bawa datang di sini kan dia rasa dia per rumah. Engkau juga kawin 1, bawa datang lagi di sini kan engkau rasa engkau per rumah. Maka kita tinggal tunggu kapan ngoni 3 baku bunuh gara-gara kita per rumah. Kita lahir besar di Soe, 100 km dari Kupang. Sebutannya mesti jelas, Soe. Ada koma sedikit di atas. Soe artinya timba. Jangan bilang soe. Kalau soe itu 800 meter di atas permukaan laut, jadi dingin. Karena itu orang Timor, orang Soe selalu ada dapur kecil di belakang untuk kasih hangat air dan masak jagung. Kita pulang dari Kupang, lihat papa ada kerja dapur itu. Kita pe bapak itu guru olahraga. Guru olahraga bekerja bangunan miring sekali. Nggak ada DP lurus-lurus, nggak ada. Terus kita bilang begini, bapak,
Kenapa enggak kasih lurus sedikit begini? Kenapa DP jendela dari sini, pintu di sini? Bapak lepas itu alat-alat tukang itu, Bapak bilang begini. Kau yang omong hebat-hebat itu, kau punya rumah di mana? Ini biar miring-miring begini, tapi kita per rumah. Nanti yang kau punya usulan yang bagus itu pakai di yang kau punya rumah ya. Jangan kita. Waktu kita beli motor 0 kilometer. Kiri Bapak pemuka rumah. Yo, naik. Karena motor agak tinggi, Papa naik susah. Papa marah. Kamu beli motor tinggi-tinggi buat kita naik susah. Kita bilang, Papa yang omong hebat-hebat, motor di mana? Makan dari jeripaya tangan sendiri. Sama-sama 1, 2, 3. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah. 3. Rumah yang bahagia itu kalau istrinya seperti pohon anggur yang subur. Istrinya seperti pohon anggur itu menghasilkan anggur, itu minuman para raja, lambang dari sukacita. Istri menjadi sukacita dari suami. Suami di mana-mana ingat DP istri. Ibu-ibu, kalau suami ada berangkat baru ingat istri, ada senang kok tidak? Suami telepon sampai telepon-teleponi. Istri menjadi sukacita. Suami mau berangkat di Surabaya kah, Jakarta kah, Denpasar kah, tidur di hotel yang mahal, bintang 5, spray dari Sutra, sarung bantal dari Sutra, selimut dari Sutra, berbau harum sekali, tapi dia tidak lupa sarung bantal di rumah. Padahal mungkin bau ludah, atau mungkin bau keringat, bau ini apa? Suarin tuh bahagia di rumah tuh. Istri seperti pohon anggur yang subur. DP badan mau subur ke tidak itu soal nomor 2. Nomor 1 adalah dia menjadi sukacita. Entah? Ya ampun. Rumah yang bahagia itu kalau anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Anak-anaknya seperti pohon zaitun menghasilkan minyak zaitun, dan salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Kalau anak-anak dapat menyembuhkan luka orang tuanya, bahagia. Menyembuhkan luka itu ada 2. 1, kalau harapan-harapan dan cita-cita orang tua bisa dipenuhi oleh anak-anaknya. Atau yang kedua, lebih harap dia. Bahwa kalau ternyata orang tua sudah di tempat tidur karena lumpuh, sudah di kursi roda karena lumpuh, dan masih ada anak yang sempat urus DP orang tua. Coba renungkan, apa hal ada di orang berumah. Tidak usah jawab. Renungkan saja. Karena itu akan menolong kita menikmati dan mensiasati kehidupan. Mari tunduk kepala di hadapan. Kita mau berdoa. Tutup mata. Tapi tidak boleh tidur. Kita mau berdoa. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hati. Mungkin tadi saudara hanya mau datang, tapi ada hal yang saudara rasa Tuhan sementara kasih tahu. Tuhan, itu rencana kami taruh di dalam tangan kasih-Mu, kami rindu Tuhan pakai.
Ada dinamika hidup ini yang kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi kalau kami ada hingga hari ini, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kami. Membuat kami semakin optimis. Kami akan melewati pergumulan dan tantangan hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami ada dalam sukacita kebaktian penyegaran iman berkaitan dengan ulang tahun jemaat ini, Jemaat Pusat Kota Mubagu yang ke-118. Tuhan telah pakai para pendahulu kami, Tuhan telah memakai kami yang sangat terbatas untuk kemuliaan-Mu. Itu pun yang akan terjadi pada generasi sekarang dan generasi ke depan. Selalu ada hal yang membedakan kami di dalam gereja, tapi kami bisa satu di dalam Tuhan. Tuhan memberkati para pendeta yang melayani di sini, Pelsus, para pimpinan kategorial, fungsional. Tuhan berkati seluruh jemaat, Tuhan berkati panitia yang sudah bekerja, Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi semua yang telah memberi diri untuk pelayanan malam hari ini, Tuhan berkati. Semua yang telah memberi dorongan moral material untuk terselenggara banyak sekali program-program pelayanan, Tuhan berkati. Kami terus berdoa Tuhan supaya yang lemah dikuatkan. Yang putus asa Tuhan berikan harapan. Yang ragu-ragu Tuhan berikan iman. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berduka cita Tuhan berikan penghibur. Bapa di surga, kami juga berdoa supaya semua program pelayanan di sini berjalan karena campur tangan-Mu. Mereka yang lanjut usia Tuhan berkati, yang sementara sekolah, mencari pekerjaan, pasangan hidup Tuhan berkati, karena kami percaya masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang. Yang sakit di rumah atau rumah sakit Tuhan tolong, memberkati semua tindakan medik, obat penawar, makan minum dan semuanya. Karena kalau orang lain Tuhan tolong, kami percaya mereka yang sakit. Lanjut usia, mungkin fisik mereka lemah, tapi biar iman mereka. Akhirnya semua yang kami lakukan hari ini, semuanya kami persembahkan hadirat untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami taruh seluruh pergumulan syafaat kami bersama-sama di dalam doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami di surga, dikuduskan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemberitaan firman Tuhan selesai, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang